Cerita horor malam, pesugihan, ritual terlarang. Cerita horor malam kali ini berkisah tentang sebuah kepercayaan pada zaman dulu tentang ritual kungkum pitu sendang. Konon, dengan melakukan ritual kungkum pitu sendang, maka keluarga akan sejahtera. Namun, ritual kungkum tujuh sendang ini tidak lepas dari kisah horor yang menyelimuti. Perlu diketahui, istilah kungkum, dalam bahasa Indonesia artinya berendam. Sedangkan sendang adalah sebuah tempat berkumpulnya air yang memiliki sumber mata air. Sedangkan tujuh, atau angka tujuh atau pitu, bahasa Jawa diidentikan dengan pitulungan atau bahasa Indonesianya pertolongan. Cerita horor malam tentang ritual kungkum tujuh sendang sudah terdengar dari mulut ke mulut. Termasuk di telinga Yono yang kini sudah berusia 65 tahun. Dia menceritakan, dulu, orang tuanya melakukan ritual kungkum pitu sendang. Ritual tersebut dilakukan orang tuanya yang bernama Prawiro. Dalam cerita kali ini, sebut saja dengan nama Mbah Prawiro. Cerita ritual kungkum pitu sendang begitu terkenal saat itu. Namun tidak banyak yang mencoba langsung atau bertahan sampai akhir. Cerita dimulai di sebuah desa. Desa tersebut berada di tengah-tengah persawahan. Seperti terisolir dari desa lainnya. Nah, orang tuanya melakukan ritual kungkum pitu sendang. Dulu Mbah Prawiro, "Bapak saya melakukan ritual kungkum pitu sendang setiap malam di musim kemarau," ujar Yono. Kira-kira saat itu usianya belum genap 10 tahun. Ya, kira-kira mulai pukul 22 malam hingga pukul 24 malam. Baru setelah itu, Mbah Prawiro baru masuk ke dalam rumah. Katanya, ritual itu diajarkan dari orang tuanya, tambah Haryono sambil duduk di bawah sinar rembulan. Pernah suatu malam, Yono yang kini sudah pindah ke kota ini mengikuti ritual tersebut. Dia bersama sang ayah berjalan dari satu sendang ke sendang berikutnya. Di tengah malam, dengan hanya ditemani sebuah obor. Tak mengenakan alas kaki, hanya pakaian yang menutupi badannya melindungi dari dinginnya angin malam. Sendang pertama telah sampai, ritual pertama dimulai dengan kungkum di sendang tersebut. Sendang tersebut berada di bawah pohon beringin yang hingga kini masih tumbuh menjulang tinggi. Setelah sekitar 10 menit kungkum, keduanya pindah ke sendang berikutnya. Kali ini, sendang tersebut di bawah pohon asam Jawa. Banyak terdengar suara burung hantu, suara jangkrik, dan suara seperti monyet, ungkapnya. Namun, yang paling horor, adalah bila bertemu dengan ular. Ularnya segede betis orang dewasa, lanjut Yono menceritakan. Ya untungnya, saat kami datang, ularnya pergi, kata Yono melanjutkan cerita. Saat kungkum, dan berjalan dari sendang satu ke sendang yang lain, mulut Mbah Prawiro terus komat-kamit. Seperti melantunkan sebuah mantra atau apalah itu, karena hanya terdengar samar-samar. Hingga akhirnya sampai ke sendang yang ketujuh. Meski badan sudah menggigil, ritual kungkum tetap dilakukan bapak dan anak itu. Tak banyak yang disampaikan Mbah Prawiro kepada anaknya sepanjang perjalanan dan kungkum. Seolah-olah, dia ingin anaknya menjalani langsung ritual kungkum tujuh sendang. Sekitar pukul 0.30, mereka kemudian masuk ke rumah. Kembali mandi dan mengganti baju yang lebih hangat. Di bawah sinar lampu minyak, Mbah Prawiro pun kemudian bercerita tentang tujuan ritual kungkum pitu sendang. Dadi ngenele, ritual kungkum pitu sendang ki ana makna dan tujuane, kata Yono menceritakan kembali perkataan sang ayah. Jadi intinya, ritual tersebut tidak boleh dilakukan sembarangan. Kalau sembarangan, bukan kesejahteraan keluarga yang didapat, tetapi justru petaka. Dikatakannya, ritual kungkum pitu sendang ini, untuk mengecek persediaan air. Air dari sendang tersebut untuk mengairi sawah di desa saat musim kemarau. Kemudian, di sepanjang perjalanan, juga mengecek saluran air. Apakah ada saluran air yang tersumbat atau tidak? Biasanya tersumbat oleh tanah atau dahan pohon yang patah. Bila bertemu demikian, harus segera dibersihkan, agar air mengalir lancar ke sawah. Kenapa dilakukan malam hari? Kenapa tidak saat pagi dan siang? Tanya Yono. Kalau pagi dan siang menjaga sawah dari burung-burung, jawab sang ayah. Saat itu, rasa penasaran tetap muncul dari Yono. Terus mantra yang diucapkan bapak sepanjang perjalanan apa? Tanya Yono menceritakan rasa penasarannya. Mbah Prawiro kemudian menjawab, itu adalah doa kepada Allah Sang Maha Pencipta agar selalu diberikan kelancaran dan keberkahan. Jadi biar padi di sawah tumbuh subur. Kalau tumbuh subur kan hasil panennya besar, berasnya bisa dimasak untuk makan di rumah. Minimal bisa makan setiap hari. Berasnya juga bisa dijual untuk kebutuhan sekolah anak. Sekarang tahu kan maksud dan tujuan ritual kungkum pitu sendang?